Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Tukang Masak yang Licik. Dahulu kala ada seorang tukang masak. Dia cukup cerdas tapi kurang memiliki tanggung jawab. Ketika dia keluar rumah menghirup udara bebas, dia akan merasa sangat senang dan merasakan pikirannya sangat tenang. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia akan menyempatkan waktu untuk meneguk segelas anggur terbaik tanpa sepengetahuan majikannya untuk membangkitkan semangatnya. Dan ketika nafsu makannya meninggi, dia akan memakan masakan terbaiknya yang dapat dimasaknya. Seorang tukang masak harus tahu mencicipi apapun, katanya. Pada suatu hari, tuannya berpesan kepadanya, "Aku sedang menunggu kedatangan tamuku pada malam ini. Kamu harus menyiapkan 2 ekor masakan ayam yang lezat." "Baik, Tuan," jawab tukang masak itu. Kemudian dia pun memotong ayam, membersihkannya, lalu mencabuti bulunya. Dan ketika menjelang malam, dia memanggang ayam tersebut di api hingga matang. Tapi sampai ayam tersebut mulai berwarna kecoklatan dan hampir selesai dipanggang, ternyata tamu yang ditunggu-tunggu tersebut belum juga datang. "Jika tamu yang kita tunggu tak datang juga, maka saya harus mengeluarkan ayam ini dari api, Tuan, dan memakannya selagi masih hangat. Karena sayang jika sampai gosong dan dibiarkan dingin, maka masakan saya akan sia-sia karena rasanya telah berubah," kata tukang masak kepada tuannya. "Baiklah kalau begitu, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan menjemput tamuku," kata tuannya. Karena terlalu lama berdiri di dekat tungku api, membuat tukang masak itu menjadi panas dan merasa kehausan. Lalu dia pun pergi turun ke tempat penyimpanan untuk mengambil anggur. Dia mengambil seteguk anggur dengan gelas besar untuk memuaskan dahaganya. Tapi sebagaimana kebiasaannya, setiap habis minum anggur, nafsu makannya meningkat. Dan itu adalah kesalahan yang cukup fatal kali ini. Dia kembali ke atas dan melihat ayam yang dia panggang. Diolesinya dengan mentega dan dibolak-baliknya di atas tungku api. Aroma yang menyengat semakin membangkitkan seleranya, sehingga hatinya tergelitik untuk mencoba. "Aku harus tahu apakah rasanya juga seenak baunya," gumamnya. Lalu dia pun mencolekkan jarinya dan menjilatnya. Rasanya memang enak sekali. Kemudian dia melihat sayap ayam sebelah kiri telah mulai hangus. Maka dia pun berniat untuk mengambilnya. "Wah, sayang apabila sampai hangus dan tak bisa dimakan. Lebih baik aku makan saja," katanya. Tukang masak itu pun memakan sayap itu dengan sangat lahap. Tapi ternyata tak sampai di situ saja. Nafsu makannya semakin meninggi. "Wah, masa yang satu dibiarkan saja? Lebih baik sayap yang satunya ku makan juga, biar adil," katanya. Lalu dia memakan sayap ayam yang satunya lagi. Setelah kedua sayap ayam itu habis, dia menengok ke jendela. Tuannya belum ada tanda-tanda datang. Tukang masak itu termenung sebentar. "Mungkinkah tuanku tak pulang juga? Atau mungkin mereka datang besok dan tuanku menunggunya di penginapan. Sayang semua makanan yang sudah kumasak ini. Daripada sia-sia, lebih baik kumakan saja ayam ini," katanya sambil mengambil ayam yang sudah tak ada sayapnya. Dimakannya dengan lahap. Rasanya sungguh nikmat ditemani segelas anggur kesukaannya. Setelah semua habis, dia kembali menengok ke jendela. "Belum datang juga.
Mungkin memang benar mereka tak akan pulang malam ini. Sayang masih ada sisa satu ayam jika disia-siakan. Lebih baik aku makan saja deh sekalian daripada terbuang percuma, kata tukang masak itu sambil kembali memakan ayam yang satunya dengan lahap. Tapi ketika dia sudah hampir selesai makan, tiba-tiba dia mendengar suara tuannya berteriak dari luar. "Hoi, tamunya sudah datang. Siapkan masakanmu. Aku akan mengasah pisau untuk mengiris ayam panggang itu. Nanti jika tamu itu mengetuk pintu, bukakan pintu untuknya ya," kata tuannya. "Baik tuan," jawab tukang masak itu. Ketika sang majikan sedang asik mengasah pisau makan di meja, tamu yang ditunggu-tunggu datang mengetuk. Si tukang masak datang untuk membukakan pintu tersebut. "Shh, sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kamu nanti bisa celaka. Kamu tahu kenapa tuanku menyuruhmu ke sini? Dia menginginkan telingamu. Dengarlah, dia di belakang sudah bersiap-siap mengasah pisaunya," kata tukang masak itu sambil berbisik. Tamu itu pun mendengar, dan benar, dia mendengar suara si majikan yang sedang mengasah pisau. Dan tamu itu pun lari terbirit-birit karena mengira apa yang dikatakan tukang masak itu benar. Lalu tukang masak itu pergi menghadap tuannya dan berkata, "Tuan, tamu tuan telah pergi, membawa sesuatu dari rumah ini," katanya. "Apa maksudmu? Apa yang dia bawa?" tanya tuannya. "Dia membawa dua ekor ayam panggang yang telah saya masak, tuan," jawab tukang masak itu. "Sungguh perbuatan yang tidak sopan. Apakah dia tidak menyisakan satu untukku? Aku akan coba mengejarnya dan meminta satu ayam, karena aku juga sangat lapar," kata tuannya sambil langsung berlari keluar. Tapi secara tak sadar, pisau yang diasahnya masih terbawa-bawa di tangannya. Majikan itu berlari sambil berteriak-teriak, "Hoi, aku minta satu. Aku hanya ingin satu saja, berhenti!" teriaknya. Tapi si tamu malah berlari semakin kencang karena ia mengira si majikan menginginkan satu telinganya. Padahal yang si majikan maksud adalah satu ayam yang dikira tamu itu yang membawanya. Dan si tukang masak hanya bisa tertawa puas melihat tipu muslihatnya berhasil. Nah, adik-adik, demikian ceritanya. Apa yang dapat kita ambil dari dongeng si tukang masak yang licik ini adalah bahwa jangan percaya sesuatu hal sebelum kita mengetahui kebenarannya. Karena belum tentu apa yang kita lihat adalah kenyataan yang sebenarnya. Dan kita juga harus memiliki kecerdasan tapi untuk hal-hal yang baik. Sehingga berguna bagi orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya adik-adik, sampai jumpa di kisah berikutnya.